Ustaz, pada bagian salat yang mana yang paling utama kita gunakan untuk memanjatkan doa? Bolehkah berdoa menggunakan bahasa selain bahasa Arab di dalam salat? Tadi saya sampaikan yang paling utama ada 4 posisi. Kalau posisi berdiri, itu sebetulnya doanya pilihan surat. Dipilih surat-surat yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau itu Anda bisa bacakan. Kalau tidak, cari yang paling ringan. Ya, dalilnya apa? Banyak dalilnya. Silahkan cari. Di masa Nabi banyak di hadis-hadis para sahabat itu mencari ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misal saja. Kalau Anda misal sedang akan mengawali pekerjaan supaya dibimbing, mudah, keluar dari kesulitan, mudah dilindungi, buka Quran surah ke-17, ayat 79 sampai dengan 81. Kalau Anda sedang mengandung, misalnya kan ingin kandungan dijaga oleh Allah, lahir bayi yang baik, buka Quran surah ke-7, ayat 189. Kalau Anda baru melahirkan, misalnya kan ingin ASI-nya bagus, kemudian pembagian tugas suami istri baik, buka Quran surah kedua ayat 233. Kalau Anda misalnya teman-teman sakit, ya mohon kepada Allah minta disembuhkan dari penyakit, buka Quran surah ke-26 ayat 80, Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Kalau Anda kemudian misalnya minta keturunan kepada Allah, ya minta mohon seperti Nabi Zakaria, boleh buka Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39, buka Quran surah ke-19 ayat 3 sampai dengan ayat ke-15. Ada semuanya, minta silahkan. Boleh. Minta. Nah, kalau tidak tahu, baca ayat yang paling mudah. Ya kata Quran surah ke-73 ayat 20, faqra'u ma tayassara minal Quran, minta. Tapi niatkan untuk kemudahan-kemudahan dalam aktivitas Anda. Dalam hati minta. Apa dalilnya? Hadisnya sahih, hadis qudsi. Qasamtu shalah baini wa baina abdi. Saya bagi 2 salat itu antara aku dengan hambaku. Idza qala al-abdu, saya berikan rahasia ya, saya serius di sini. Jika hamba membaca kata Allah, lihat baik-baik, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Qala Allahu azza wa jalla. Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Idza qala al-abdu, kalau hamba berkata ar-rahmanir rahim, ar-rahmanir rahim, kalau Allah azza wa jalla, Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Idza qala al-abdu, jika hamba berkata dalam salatnya maliki yaumiddin, Allah menjawab majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan, ini rahasianya dalam berdiri. Idza qala al-abdu, kalau seorang hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang kami salat menyembahmu. Kami ini butuh permohonan ya Allah. Kami punya permohonan, mohon kabulkan. Maka apa kata Allah? Qala Allahu azza wa jalla, Allah langsung menjawab, hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai di sini, benar salatnya, masalah apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Masih berdiri. Apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Kalau Anda meminta sesuai kebutuhan, maka Allah akan kabulkan. Itulah yang terjadi pada Nabi Zakaria. Beliau minta dalam berdiri. Di saat meminta kepada Allah dalam berdiri, langsung seketika dikabulkan. Umat Nabi Muhammad belum sholat sudah ditunggu mau minta apa. Hadisnya qudsi. Dan kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Jadi begitu Anda dalam Al-Fatihah itu serius. Rasakan Anda sedang berhadapan dengan Allah. Itu kuncinya ada di Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Rasakan Anda sedang disaksikan. Rasakan Anda dijawab. Minta dengan baik. Begitu Anda mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sertakan di hati. Begitu amin, Anda minta apa sertakan. Begitu Anda mengucapkan amin, idza wafaqat aminu taminal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kalimat amin itu bersamaan dengan aminnya malaikat, jadi begitu amin, Anda mengaminkan, malaikat mengaminkan. Kalau bersamaan kalimat itu, Anda dapat bonus, dosa-dosa Anda diampuni pada saat itu. Doanya dikabulkan, dosanya diampuni. Pertanyaan saya, dari sekian orang baca Al-Fatihah, berapa orang memanfaatkan jedanya untuk berdoa kepada Allah? Tuh. Padahal tiap hari kita salat. Berapa yang memanfaatkan jeda itu untuk berdoa? Imam berkata, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di hati Anda sertakan, ya Allah lapangkan pekerjaan saya. Ya Allah berikan kemuliaan pada orang tua saya. Amin. Selesai. Bersama dengan aminnya malaikat. Diampuni dosa Anda, dikabulkan permintaan Anda. Kalau Anda tahu ayat-ayat yang harus dibacakan, cari ayatnya, bacakan. Terutama dalam salat malam. Itu cepat dikabulkan. Cepat. Nah, posisi yang paling bagus setelah itu sujud. Sujud. Kalau Anda tahu doanya, yang pernah dibacakan Nabi, silakan bacakan. Ada nanti doa-doa, maaf ya, pengobat rasa gelisah, doa kelancaran rezeki ada. Tapi kalau Anda tidak tahu doanya, cukup mohonkan dalam hati, tidak perlu dilafadzkan. Ini yang saya pilih, karena diikat dengan kalimat di Al-Bukhari nomor hadis 651, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian persis seperti melihat Abi salat. Persis seperti melihat aku salat. Sedangkan Nabi belum pernah salat pakai bahasa Indonesia. Oh, kita ada 2 menit lagi, kita berhenti di jam 3 ya, teman-teman. Bagaimana hukumnya wanita salat berjamaah ke masjid, terutama salat subuh? Nah, itu akan dibahas pertemuan berikutnya. Jadi wajib ibu yang bertanya datang nanti bukan berikutnya. Nanti ada rahasianya Bu. Dan hebatnya, nanti itu dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dipuji, apakah di rumah atau ke masjid? Nanti pertemuan berikutnya.
Apakah sama pahalanya dengan sholat berjamaah laki-laki mendapat 27 kali lipat? Maksudnya, kalau perempuan itu ke masjid, apakah pahalanya sama dengan laki-laki? Itu pun nanti pertemuan berikutnya. Bagaimana ketika sholat sunnah fajar, di pertengahan sholat, muadzin qomat, apakah sholat sunnahnya diteruskan atau dibatalkan? Nah ini penting, ini saya jawab. Ini saya. Yang ini kita bahas pertemuan berikutnya. Nah, ini yang paling penting. Ini sering kejadian, teman-teman sekalian. Lihat baik-baik. Jadi, kalau Anda sedang menunaikan sholat sunnah, tiba-tiba muadzin qomat. Iqamah ini, qomat itu singkatan dari kata iqamah. Iqamah ini isyarat untuk sholat fardu. Maka apa yang harus dikerjakan? Lihat sifat iqamahnya. Kalau iqamat itu dikumandangkan, dan Anda dalam penutup sholat sunnah, bisa sedang tahiyat, mau berakhir, maka silahkan sempurnakan sholatnya, lalu bangun Anda untuk persiapan sholat fardunya. Jelas? Tapi kalau Anda sedang tunaikan di pertengahannya belum sempurna, iqamat sudah berkumandang, maka kaidahnya Anda batalkan kemudian sunnah itu, dan Anda respon itu untuk persiapan sholat fardu. Nah, kaidahnya berbunyi, silahkan, lihat hukumnya. Teman-teman sekalian, apa hukum tinjauan hukum yang paling utama antara fardu dengan sunnah? Jika fardu wajib bertemu dengan sunnah, maka yang prioritas pertama kali wajib dibandingkan dengan sunnahnya. Jika sunnah bertemu dengan sunnah, maka lihat sifatnya, ada muakkadah, ada ghair muakkadah. Kalau muakkadah bertemu dengan ghair muakkadah, maka dahulukan yang muakkadah, tinggalkan yang sunnah adiyah, ghair muakkadah. Contoh, misal, puasa sunnah, Senin dengan Kamis, teman-teman, antum tunaikan. Kemudian bersamaan dengan puasa Arafah, jatuhnya di hari Senin. Maka niatkanlah puasa Anda yang Senin itu untuk Arafah, bukannya untuk Seninnya. Jelas? Karena itu lebih utama dibandingkan dengan yang Senin Kamisnya. Paham ya? Nah, apa konsekuensinya Ustadz? Kalau konsekuensinya ketika Anda meniatkan untuk puasa yang Arafah itu, Anda otomatis mendapatkan pahala puasa Seninnya. Ketika Anda membatalkan yang sunnahnya, ikut kepada fardunya karena alasan tadi, maka pahala sholat sunnah Anda sudah dituliskan pahalanya secara sempurna sampai dengan selesai. Dikalaupun Anda tinggalkan itu, kejar ke yang fardu, sholat sunnah Anda sudah ditulis sempurna pahalanya. Apa dalilnya? Sahih Al-Bukhari. Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Jika seorang hamba itu sakit atau punya ilat seperti orang sakit atau di pepergian dia tidak menunaikan amalan rutinnya karena alasan tertentu, maka pahalanya tetap dituliskan dengan sempurna. Anda bayangkan orang perjalanan aja biasa sholat sunnah, dia nggak sholat sunnah, kemudian sholat fardu, pahala sunnah yang dituliskan. Apalagi Anda yang sedang sholat sunnah dibatalkan karena ada kewajiban fardu, maka pahala sunnah Anda dituliskan sempurna. Jelas ya? Datang Anda sholat, Allahu Akbar. Begitu Anda sedang sholat, teman-teman, rakaat kedua nih, 2 rakaat sebelum subuh, tiba-tiba iqamah, Anda nggak lihat dulu jamnya. Ketika Anda sedang sholat, tinggal semenit lagi, Anda pertengahan qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Batalkan, dituliskan sempurna pahala Anda. Tapi jangan diniatkan. Sengaja datang ke masjid 1 menit sebelum qomat. Ya, begitu 1 menit sebelum qomat, baru 10 detik lagi sholat, Allahu Akbar. Begitu baru takbiratul ihram, iftitah. Allahu Akbar, qomat. Alhamdulillah, sempurna pahalanya. Itu tidak. Jelas ya? Baik, jadi itu yang dimaksud bahasa Nabi di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyat.